Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nama saya Rafina Amalianaru dari kelas Biologi 1 Stambu 2018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu Syukriya MSc. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang darah. Nah, mungkin banyak teman-teman semua yang udah tahu apa sih itu darah. Tetapi banyak yang masih awam tentang darah. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu darah. Nah, langsung saja masuk yang pertama, yaitu pengertian darah. Nah, apa sih sebenarnya darah itu gitu ya? Nah, darah ini merupakan unit fungsional seluler yang ada di dalam tubuh manusia yang berperan untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam tubuh manusia tersebut gitu. Nah, jadi semua proses yang terjadi di dalam tubuh manusia itu diatur oleh darah gitu. Nah, jadi ketika darah ini tidak ada lagi di dalam tubuh manusia, maka tidak akan terjadi segala proses yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, jadi bisa dikatakan sudah tidak berfungsi lagi atau mati seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke fungsi darah. Nah, fungsi darah yang pertama itu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam tubuh. Nah, untuk mengatur stabilitas tubuh, untuk mengatur hormon-hormon yang ada di dalam tubuh, untuk mengatur imunitas yang ada di dalam tubuh. Nah, sebagai tempat pembuangan juga. Jadi darah ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru agar organ-organ yang ada di dalam tubuh ini dapat berfungsi secara normal, dapat berfungsi secara sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke komponen darah. Nah, jadi darah ini memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah ini adalah bagian-bagian yang mengandung sel-sel darah. Plasma darah ini merupakan cairan yang berwarna kuning. Nah, jadi cara untuk memisahkan antara plasma dan sel-sel darah ini yaitu dengan cara disentrifuge. Nah, jadi darah yang udah diambil itu dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Nah, kemudian disentrifuge agar plasma darah dengan sel-sel darah ini berpisah. Nah, kemudian bagian-bagian dari darah ini, nah plasma darah ini terdapat sebanyak 55%. Nah, kemudian terdapat juga di bawah plasma darah itu namanya cairan bavikot. Nah, bavikot ini terdapat kurang lebih 1%. Nah, bavikot ini terdiri dari leukosit dan trombosit. Nah, kemudian 45%-nya ini adalah eritrosit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa darah ini akan disentrifuge. Nah, kemudian akan terdapat bagian-bagian darah. Nah, jadi terdapat plasma darah yang terdiri dari 46 sampai 63%. Nah, kemudian dari plasma darah ini terdapat platelet dan white blood cell atau trombosit dan leukosit atau sel darah putih, dan juga terdapat red blood cells atau sel darah merah. Nah, jadi platelet dan white blood cells ini terdapat sebanyak 0,1%. Nah, kemudian red blood cell ini terdapat 99,9%. Nah, red blood cell ini adalah sel darah merah, yaitu eritrosit, seperti itu. Nah, kemudian terdapat juga white blood cell. Nah, white blood cell ini ada beberapa macam. Yang pertama ada neutrofil, ada basofil, ada eosinofil, ada limfosit, dan juga ada monosit. Yang masing-masing ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, kemudian juga memiliki nilai normal yang berbeda-beda di dalam tubuh. Nah, biasanya basofil ini jarang didapatkan di dalam tubuh orang yang normal karena basofil ini mengandung sel-sel yang sulit untuk dideteksi oleh tubuh. Nah, ketika sel itu aktif, maka basofil akan
tampak. Nah, seperti contohnya pada penyakit kanker. Nah, orang-orang yang menderita penyakit kanker, nah kemungkinan basofilnya akan terlihat. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke plasma. Nah, plasma ini merupakan bagian cair yang terdapat di dalam darah yang berwarna kuning. Nah, jadi komposisi dari plasma ini terdapat protein yang berjumlah kurang lebih 70%, kemudian terdiri dari air sebanyak 92%. Nah, plasma darah ini berfungsi juga untuk transfer organik, anorganik, kemudian transfer molekul dan juga lainnya. Nah, plasma proteinnya itu terdiri dari albumin yang terdiri kurang lebih sebanyak 60%, kemudian terdiri dari globulin yang banyaknya sekitar 35%, kemudian terdapat juga fibrinogen yang terdiri dari kurang lebih 4%, kemudian ada regulasi protein terdapat kurang dari 1%. Nah, kemudian di bagian other solutes itu terdapat elektrolit yang terdiri dari natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan lainnya. Terdapat juga sulfur. Nah, kemudian plasma protein ini terdiri dari benang-benang fibrinogen. Nah, benang-benang fibrinogen ini akan terlihat ketika plasma itu diletakkan lama, nah kemudian ditarik, nah akan terlihat bagian-bagian seperti benang. Bagian itu yang disebut dengan benang-benang fibrin. Selanjutnya yaitu fungsi dari protein plasma. Nah, ada beberapa fungsi dari protein plasma. Yang pertama itu adalah untuk koagulasi darah. Nah, jadi plasma ini adalah faktor koagulasi darah atau pembekuan darah. Nah, kemudian untuk mekanisme dari darah seperti untuk berperan dalam imunitas, dalam sistem imun. Nah, jadi plasma ini berperan juga di imunitas gitu. Nah, kemudian untuk transport mekanisme seperti alpha globulin, beta globulin transfer hormon, dan juga beberapa enzim lainnya. Nah, kemudian juga digunakan untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan RBC dan lainnya. Plasma protein ini terdiri dari 60% albumin, 35% globulin, dan juga 4% fibrinogen atau benang fibrin. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu serum. Nah, apa sih serum ini? Nah, serum ini merupakan plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen atau benang fibrin. Nah, jadi serum ini bukan merupakan bagian dari sel-sel darah. Nah, jadi apa yang membedakan antara serum dengan plasma? Nah, jadi plasma darah ini terdapat fibrinogen, sedangkan serum tidak. Dan plasma darah ini berfungsi untuk sebagai faktor koagulasi atau faktor pembekuan darah. Nah, serum ini tidak. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu hemoglobin. Nah, di dalam darah itu terdapat hemoglobin. Nah, hemoglobin ini termasuk salah satu bagian terpenting di dalam tubuh yang ketika hemoglobin ini rendah atau tidak normal berada di dalam tubuh, maka tubuh akan merasakan lemes atau seperti kekurangan cairan di dalam tubuh kita gitu. Nah, jadi nilai normal hemoglobin untuk wanita itu 12-14%, untuk pria itu 14-16%. Nah, jadi hemoglobin ini berfungsi yang utamanya itu untuk mengangkut darah dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Nah, kemudian dari seluruh tubuh untuk menuju ke paru-paru kembali. Nah, selanjutnya yaitu
beberapa penyakit yang membuat sel darah ini turun atau naik. Nah, seperti contohnya adalah DBD. Nah, penyakit DBD ini ketika penderita DBD itu digigit oleh nyamuk Anopheles betina, maka ada kemungkinan akan terkena DBD. Nah, DBD ini menyerang yang namanya sel trombosit. Nah, jadi trombosit kita itu akan rendah. Nah, kemudian beberapa penyakit lainnya seperti anemia atau kekurangan sel darah merah. Kemudian ada juga leukemia yang pengobatannya itu harus dengan cuci darah gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan darah. Jadi kesimpulan dari semuanya yaitu darah ini merupakan salah satu komponen penting dan terpenting yang ada di dalam tubuh, yang dia mengatur segala sesuatu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam tubuh. Tanpa adanya darah tidak bisa terjadi proses-proses yang ada di dalam tubuh ini secara sempurna. Jadi darah ini adalah pusat pengatur seluruh kegiatan-kegiatan yang akan terjadi di dalam tubuh gitu. Jadi darah ini sangat penting. Keberadaan darah ini sangat penting di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tentang darah. Nah, jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan, mohon di cross check kembali. Boleh di komen di bawah. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.